biar tidak terganggu dia harus keluar secara etisnya begitu. Kalau tidak akan menjadi masalah yang meluap besar gitu ya. Jadi masalah yang meluap besar gitu ya. Sore dia biasa. Gitu ya. Bisa. Mau jalan dulu. Lu ada yang mau dikerjain? Ada yang itu tadi RPK tapi sore lah. Para AMM yang masuk ke dalam lingkaran politik dia harus keluar dulu secara etis. Nah, itu pernah disampaikan kan di kamu itu bahwa orang yang AMM yang sudah bergabung di atau masuk lingkaran di dalam lingkaran politik praktis khususnya dengan gerakan politik praktisnya, maka sebenarnya dia harus keluar dulu. Itu menandai cacat etis dari anggota organisasi, Harus nonaktif dari daftarkan di Orkom. ya begitu. Karena nanti akan terganggu singgungan antara Pasti. gerakan AMM dengan gerakan politik pragmatis itu kan berbeda jauh gitu. Maka biar tidak terganggu dia harus keluar secara etisnya begitu. Kalau tidak akan menjadi masalah yang meluap besar gitu ya. Jadi masalah luap besar gitu ya, saya pun Bisa kita lihat aja dari komentar-komentar di PPIMM itu di Instagram itu kan sudah terlihat banyak lontaran-lontaran dari para audiens PPIMM yang menolak itu, bahkan sampai ada ratusan komentar itu di salah satu postingan di Facebook yang kemarin yang isinya itu kurang lebih membicarakan soal itu bang. Sebenarnya sah-sah aja untuk kemudian kita punya hak ya betul, punya hak untuk berpolitik itu semua warga negara mempunyai. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang itu melekat gitu, amanah yang lain itu memang melekat meskipun tidak dipakai secara normatif kan kayak gitu. Jadi meskipun dia sebagai individu tapi tetap melekat dan jabatannya itu tetap melekat. Jubah itu memang bisa diganti-ganti, tetapi jabatan amanah itu kan tetap pasti melekat, gitu, mengikat, meskipun dia tidak menggunakan itu. Gitu. Makanya secara normatif biar tidak ada ketegangan di antara satu dan lain hal, maka dia harus keluar. Dalam arti dia harus nonaktif. Ya, kalau di Orkom juga harusnya punya aturan seperti itu gitu. Jadi jangan sampai jabatan posisi di Orkom sebagai pimpinan dimanfaatkan buat hal-hal kayak gitu ya. Kalau kita lihat komentar Ayah Hanat kan belakangan ini udah sangat keras gitu. Kayak misalnya disebut pragmatis lah, kemudian menunggangi kepentingan itu kan sangat syarikatan ya, riskan banget. Sementara di Muhammadiyah sendiri sangat demokratis. Kita tidak, Muhammadiyah itu secara lembaga nggak mendukung salah satu paslon, nggak mendukung nomor 1, 2 ataupun 3 gitu, dan membebaskan semuanya secara individu memilih secara rasional dan beretika gitu kira-kira. Dan sebenarnya bang ada landasan yang penting buat kader Muhammadiyah ya, khususnya AMM itu. Kalau mencermati Hito Denpasar tahun 2002. Nah Hito ini kan Hito yang didasari oleh pandangan bahwa memang ini isinya ya kurang lebih bagaimana Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun begitu, atau intinya bagaimana Muhammadiyah tidak tergabung di dalam politik pragmatis gitu, atau politik praktis begitu. Nah tapi di lain sisi di isi dari Hito Denpasar 2002 selain menjabarkan itu ada sisi yang penting juga yang bisa dibaca oleh teman-teman, yaitu apa? Yaitu Muhammadiyah tidak mengekang, intinya ya, tidak mengekang. Artinya Muhammadiyah itu memberikan kebebasan untuk kadernya untuk punya hak suara, hak memilih, hak berpolitik gitu. Itu dibolehkan karena itu bagian dari bagaimana kebebasan bernegara itu diterapkan. Jadi sebenarnya ada dua sisi gitu. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi di lain sisi Muhammadiyah tidak mengekang kader-kadernya untuk dia terjun dalam politik. Itu di Hito Denpasar 2002 udah jelas banget sebenarnya kalau kita cermati. Cuma kan kadang-kadang kita buta dengannya aturan-aturan itu, kita cenderung menerabas itu tidak pakai etika itu. Padahal sudah diingatkan ketua PP Muhammadiyah itu, Prof. Haidar itu kan udah ngingetin beberapa kali bahwa kalaupun kader aktif di partai itu bukan jadi petugas partai di Muhammadiyah, tapi sebaliknya juga jadi petugas Muhammadiyah
di partai begitu. Itu artinya membawa nilai-nilai Membawa Muhammadiyah nilai-nilai di Muhammadiyah dalam sektor itu gitu ya, dalam kehidupan bukan ke politik dan politik. bangsa. Itu Kito Denpasar 2002 sudah tersirat itu menggambarkan seperti itu kalau kita lihat. Jadi memang akhirnya Muhammadiyah itu memang tidak antipati politik pada akhirnya, tapi malah justru dia ikut terlibat dalam politik itu dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya itu nilai itu yang dibawa harusnya. Tapi kadang-kala kita dari mulai masuk prosesnya aja sudah menjadi masalah dan riskan itu. Nah itu yang kurang diperhatikan menurut saya. Nah, kan udah diingatkan juga jangan membawa nilai atau simbol-simbol atau hal-hal yang berkaitan dengan Muhammadiyah, tetapi rasa-rasanya kalau kata Pak Haidar itu yang saya lihat itu kurang kreatif, kata Pak Haidar ya. Janganlah membawa simbol-simbol nilai-nilai dari Muhammadiyah kalau ingin membuat gerakan-gerakan yang di luar itu. Kreatif lah gitu lah intinya kan kayak gitu. Itu juga jadi sorotan. Itu kan berkaitan proses juga. Gitu. Jadi artinya dari proses dari hulu ke hilir itu harus jelas juga. Kita harus berpegang pada, kalau di Muhammadiyah kan politik adiluhum gitu. Hai politik yaitu politik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu. Bisa dikatakan akar persoalannya persoalan ideologis, Pak. Atau hanya ya ini cuma kepentingan 5 tahun aja gitu. Apa ini kaitannya juga dengan faktor ideologis? Sebenarnya kalau saya lihat itu memang ini Mbak, kurangnya pemahaman mendalam terkait penerapan ideologi Muhammadiyah. Ideologi kan harus teguh dalam konteks organisasi gitu. Salah satunya tadi aja yang kita di kelas 2002 itu. Saya kira rasa-rasanya kita kurang menjiwai itu sehingga dalam prakteknya kita suka terabas sana sini akhirnya. Itu kan faktor ideologis juga yang kurang menjiwai ya dan mendalam gitu ya. Jadi akhirnya tidak landasan yang utuh gitu. Dampaknya akhirnya banyak reaksi-reaksi yang kurang baik. Akhirnya kan muncul AFM. Bagi reaksi ini pimpinan AFM dan sebagainya ini kenapa Saya bicara tentang kenapa dan bagaimana pasti itu bicara. Nah, riskan kalau tidak ada penyampaian yang jelas itu dan penjiwaan dari aplikasi di ideologi Muhammadiyah khususnya di Denpasar. Itu kan jadi guidance ya, jadi aduan juga buat bergerak. Ya kalau mau terjun ke politik sebetulnya silahkan gitu, bahkan kayak Pak Amin Rais, Pak Prof. Samsudin itu kan ya terjun betul-betul di partai politik gitu, tidak justru menunggangi Muhammadiyahnya untuk kepentingan politik, tapi dia terjun ke politik praktis menggunakan kendaraan berupa partai politik, bukan mengendarai Muhammadiyah lagi gitu. Justru itu sebetulnya lebih beretika ya ketimbang lebih elegan lah ya. Lebih elegan. Dan Prof. Haidar juga kan sering ngingetin ya, dan Muhammadiyah tidak akan masuk ke ranah partai politik. Untuk hal-hal yang sifatnya praktis, yaitu tugasnya partai politik. Muhammadiyah memberikan landasan-landasan etisnya. Kayak misalnya dalam memilih calon pemimpin kan Muhammadiyah memberikan panduannya kan, karakteristiknya seperti apa. Ya, itu tidak mengarahkan harus ke 1, ke 2 atau ke 3 ya. Tapi kasih tahu karakternya itu yang seperti ini yang ideal untuk Indonesia gitu. Versinya Muhammadiyah. Ibaratnya memfasilitasi bagi para pemilih khususnya kader-kader Muhammadiyah. Jadi kalau kurang memahami bagaimana politik ini loh yang sesuai dengan pemimpin kita ke depan. Ini nanti kan ini memimpin 5 tahun ke depan gitu. Visinya harus jelas. Karakternya juga harus mumpuni gitu, dalam arti dia punya kemampuan percakapan spiritual, percakapan intelektual, emosional dan sebagainya itu. Dan itu kan perlu dicek kembali kan ya. Yang kadang-kala justru dengan kita suka condong kepada salah satu sehingga akhirnya kita mengaburkan yang lain gitu. Mengaburkan atau menghardik yang lain gitu, pasangan yang lain atau pasukan yang lain. Itu kan jadi masalah juga. Bahkan itu kental sekali gitu di antara kita ini. Padahal belum tentu demikian gitu kan, itu harus dicek. Jadi kalau
kalau kita masuk ke dalam satu lingkaran, kita meminggirkan lingkaran yang lain gitu. Akhirnya kita berdebat yang dengan tidak pasti gitu ya, akhirnya mengaburkan rasionalitas kita gitu ya, sehingga kita nggak bisa membedakan nih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang populis, mana yang kemudian ya berisi bernas begitu ya, atau Mana tidak yang gitu. gimmick, mana yang real gitu Ya, jadi kita nggak bisa membedakan. Akhirnya makanya postur itu benar-benar kentara di negara kita. Dan akhirnya tujuannya adalah adanya polarisasi. Akhirnya muncul polarisasi. Saya kira 2019 sudah sangat realistis menggambarkan polarisasi masyarakat kita gitu. Itu dengan banyak hal lah. Berarti itu kalau terjadi polarisasi begitu, bahkan tidak secara luas, mungkin di dalam Muhammadiyah sendiri, Ya. kader-kader Muhammadiyah itu mengalami polarisasi itu, mendukung satu dan mendukung yang lain. Karena dicirikan juga Pak. Pendukung Sampai satu itu sekarang. gini loh, pendukung dua gini, pendukung Sampai tiga sekarang seperti itu kan masih ada gesekan Ya, itu kan. gesekan-gesekan. Meskipun sebetulnya yang dulu didukung sekarang sudah berada dalam satu Lingkaran. lingkaran gitu, dalam satu kepentingan. Nah kalau kayak gitu berarti sebetulnya selain masalah ideologis tadi, berarti ada masalah bagaimana kita memahami demokrasi itu sendiri, berarti kan masalah pemilu kok bisa dibawa-bawa sampai ke ranah agama gitu, misalnya nggak milih ini kafir, Ya, bahkan sampai memutus persahabatan, memutus persaudaraan dan seterusnya gitu. Nah bahkan konflik internal keluarga itu bisa sampai seperti itu. bisa sampai seperti itu. Karena perbedaan di keluarga jadi akhirnya konflik keluarga. Cuma mungkin kalau yang sekarang baik, kalau yang 2024 ini mungkin lebih cair ya, karena kita kalau saya sendiri merasakannya ya ini dibawa buat gembira-gembira aja gitu, meskipun sebetulnya ada masalah-masalah yang nggak bisa dibawa santai juga gitu ya. Tapi ya udahlah, untuk masalah pilihan yang penting punya dasarnya apa. Cuma itu tadi, kita harus punya sense bahwa pilihan kita itu berdasarkan rasionalitas dan berdasarkan pada nilai-nilai yang kita pegang. Jangan sampai nanti kita mendukung si A, mendukung si B. Misalnya oke lah mendukungnya bagus, tapi cara kita mendukungnya salah. Misalnya dengan menjelekkan calon yang lain itu yang menjadi lawan politiknya. Ya, itu kan mungkin kalau dalam politik bisa masuk ini juga ya, black campaign juga ya. Kita menyebarkan info-info yang belum tentu kebenarannya gitu kan. Kayak kemarin juga kan sempat tersebar tuh yang suara audio salah satu paslon gitu. Padahal itu AI. Itu kan udah cara-cara yang nggak benar gitu. Harusnya itu jadi perhatian juga buat penyelenggara pemilunya gitu kan. Itu harus jadi perhatian sebetulnya hal seperti itu. Dan bagaimana Bang kalau kita melihat ke sejauh ini kan udah tinggal kalau tidak salah terakhir ya untuk debat pilpres ya. Itu dari Abang sendiri gimana melihat debat secara itu sejauh ini? Debat itu banyakkan gimmicknya, baik. Kebanyakan gimmick. Iya kan, kadang-kadang yang ditanya apa, jawabnya apa. Bahkan kebanyakan yang sudah-sudah kan seperti itu, menyindir satu sama lain, kemudian gimmick, kan? Kemudian banyak hal-hal yang tidak perlu yang kemudian muncul di dalam arena debat gitu. Padahal kita ekspektasi kita tinggi sebetulnya. Kita melihat sosok-sosok ini kan, wah ini putra-putra terbaik Indonesia gitu kan, yang sedang berkontestasi gitu. Kita berharap ada gagasan-gagasan yang besar, atau minimal ya ketika berdebat tunjukkanlah dengan elegan dan beradab gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang terlupakan gitu. Dan saya khawatir ya Bang, karena dengan adanya debat yang kurang tadi dirasa pas gitu ya. Karena ini kan debat ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tontonan menjadi teladan gitu kan, bahkan bisa jadi referensi untuk generasi muda ketika melihat itu. Jadi kalau ditontonkan dengan hal-hal yang kurang elegan gitu ya, rasa-rasanya kayak kurang memberikan contoh yang pas gitu. Kalau misalnya tadi penuh dengan intrik gimmick dan sebagainya itu yang kurang pas ya. Saya kira itu sih perlu disoroti, padahal perlu dievaluasi sih. Jadi, saya merasakan kurangnya pertengkaran pikiran yang
jernih gitu, pikiran-pikiran yang substansial itu kurang, bukannya tidak ada tapi kurang tampil dominan gitu ya, padahal itu yang diharapkan pada versi saya gitu. Padahal saya harapkan itu. Ya, jadi kita itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi sebenarnya. Dan sebenarnya panelis itu selain membuat soal, bagi saya itu perlu ada diskusi juga, panelis langsung ke siapa, pasangan calon gitu ya, berdebatlah mereka gitu, berdiskusi, merespon dan sebagainya. Saya kira saya mengharapkan itu ada itu juga gitu, jadi panelis tidak hanya buat soal dan ngambil soal aja gitu ya, memilih soal, tapi panelis ini yang punya kepakaran atau keahlian di bidang itu, dia perlu juga merespon gitu. Jadi biar ada dialektika di situ, biar ada tesis, sintesis dan antitesis di situ. Dan masyarakat bisa menilai ya, bagaimana sih Kualitas calon-calonnya yang akan memimpin kita gitu. ya. Tidak hanya membuat soal saja, saya kira itu perlu ada respon dari para pakar itu, dan itu luar biasa kalau saya baca itu ya, kepakaran itu sudah paling ahli itu mereka itu dalam hal itu. Tapi sayangnya rata-ratanya bagi saya kurang ini banget, kurang ada respon atau feedback gitu ya, dari panelis, padahal kayak bisa itu ya. Ya, harusnya tapi mungkin waktunya Bang. Ya. Kalau misalnya dikasih waktu untuk berdebat juga dengan panelis, wah bisa semalam suntuk untuk debat presiden. Ya. Mungkin barangkali dari 3 paslonnya saja yang mungkin ya, yang maksudnya berdiskusi secara ini substansial saja gitu. Dan masukan buat kader Ya dalam ke depan ya. menentukan terkait dengan pilpres ya, karena sebentar lagi kan juga Ya. tanggal 14 ya. Ya 14 ke 12. Dan kader kita mungkin banyak yang pemilih pemula masih bingung dalam menentukan pilihan. Kira-kira masukannya apa Bang? Yang pertama, pilihlah sesuai dengan hati nurani dan pikiran yang jernih. Kenapa begitu? Karena dengan pikiran yang jernih atau pikiran yang benar-benar murni dari hati kita, dari pemahaman kita, dari keyakinan kita gitu ya, maka itu akan lebih baik ketimbang ada intervensi dari pihak manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah siapapun yang punya kompetensi dan pandangan kepemimpinan yang jelas dan kuat. Kenapa gitu? Karena kita ini kan berkaitan sama memimpin ya layaknya organisasi besar gitu ya. Makanya perlu jiwa leadership yang mumpuni. Ketika dikritik, nggak apa ya istilahnya, nggak dumel itu apa ya? Pokoknya nggak sedih gitu ya, nggak justru malah nggak terima kritik, malah itu kan lebih bahaya lagi. Ya. Padahal kan kepemimpinan itu, jiwa pemimpin itu harus siap menerima kritik dan siap dikritik. Itu esensi dari demokrasi kan itu, menerima masukan kritik dari publik. Nah sekarang kalau pemimpinnya anti kritik, nah berarti dia tidak menjalankan demokrasi Dan dipertanyakan sikap kepemimpinannya gitu. Sejauh ini seperti apa? bebas. Yang ketiga, carilah yang benar-benar punya rasa amanah dan punya sikap amanah begitu. Dan yang keempat, dia punya kecerdasan. Artinya kecerdasan ini kan banyak hal ya Bang ya. Dia itu misalkan cerdas dalam hal memanage waktu, cerdas dalam hal memanage banyak orang gitu ya. Ini kan berkaitan memimpin, kan berkaitan memanage. Terus cerdas dalam kemudian mengambil mengentas permasalahan gitu, dan mengambil momentum mana yang kemudian bisa diambil. Itu juga penting juga gitu. Cerdas dalam mengevaluasi, merancang dan menggerakkan sesuatu. Jadi cerdas ini skupnya luas banget, dan itu akan berkaitan sama jiwa leadership tadi. Itu penting sih Bang. Itu sih Bang, tips and triknya bagaimana kita, versi saya gitu ya, dalam memilih pasangan calon ya, atau kan nanti serentak ya kan, presiden, wakil presiden, apalagi DPR ya gitu, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Kita harus benar-benar Selektif.
dan jangan mau didikte oleh siapapun. Ya. Kita pilih berdasarkan hati nurani dan rasa keyakinan kita keyakinan. sendiri. Untuk keyakinan nanti kan akan berkaitan sama ideologi yang kita pegang teguh gitu ya. Itu kan nanti ke situ juga. Jadi itu harus jelas juga. Makanya nyari jodoh ya guys. Harus yakin. Dulu ya. Dulu ya. Bang Riki